Saat ini, pembangunan di bidang pendidikan mengalami reformasi yang luar biasa di Indonesia. Hal ini tentunya demi peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Komponen yang selalu dianggap sangat penting untuk mengalami reformasi adalah bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang baik. Salah satu pembelajaran yang dianjurkan oleh pemerintah adalah pembelajaran berdiferensiasi. Proses pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang mengacu pada kebutuhan peserta didik. Lalu, bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan? Saya, Retin, guru kelas 6 SD Negeri 10 Martapura, berikut penjelasannya. Sebelum melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat mengkategorikan ke dalam 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya, yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal. Dan yang ketiga, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Melalui identifikasi kebutuhan belajar murid tersebut, saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi diantaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada kesempatan ini, saya mengambil materi tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Sebelum memulai pembelajaran, kami berdoa dan menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan absensi dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Lalu, kami melakukan meditasi guna mengembalikan fokus murid. Sebelum memulai materi, saya mengingatkan pembelajaran pada minggu lalu dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Lalu saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik dan memberikan kesempatan kepada murid untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita kasih aplaus untuk Berton. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memilih sumber belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ada yang memilih menggunakan aplikasi YouTube, ada juga yang memilih menggunakan aplikasi Google, dan ada juga yang menggunakan media sosial TikTok. Pada tahap ini, siswa mencari informasi dari berbagai sumber dan menuangkan informasi tersebut ke dalam lembar kerja peserta didik. Kemudian saya mendampingi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mencari informasi dan memahami materi. Kemudian saya memberikan tugas mandiri kepada murid, yaitu menceritakan kembali peristiwa kemerdekaan Indonesia. Dan saya memberikan pilihan kepada murid untuk mengumpulkan tugasnya dalam bentuk poster atau narasi, video, artikel, dan sebagainya. Tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan. Pada kegiatan akhir, saya melakukan evaluasi pembelajaran bersama murid di lapangan. Di sini saya menggunakan metode make a match, yaitu saya menggunakan beberapa balon yang diisi dengan beberapa pertanyaan dan jawaban. Di sini tugas murid mencari pertanyaan dan jawabannya, dan setelah mendapatkan pasangan, mereka diminta untuk mempresentasikannya.
Pada tanggal berapa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda Karengas Dengklok? 16 Agustus 1945. Suatu di antara kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu Persatuan dan kesatuan dalam perjuangan. Kemudian, siswa melakukan refleksi pembelajaran menggunakan Google Form. Anggapan saya, Bu Retin itu baik. Dalam pembelajarannya asik dan tidak membosankan. Bu Retin itu juga memahami kebutuhan siswa-siswanya. Bu Retin juga sering mengajak kami belajar di luar kelas agar belajar kami tidak membosankan. Bu Retin itu bagi kami sangatlah asik dan tidak membosankan. Bu Retin juga sering mengajari kami menggunakan buku dan elektronik. Bagi kami buku dan elektronik itu sangatlah seimbang. Terima kasih dari saya. Salam Merdeka Belajar.